مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء. Kerinduan yang ada di dalam hadis sahabat ini sangat mendalam. Suatu hari, tatkala Rasulullah SAW itu pergi, sahabat itu tidak menemukan Rasulullah itu di sudut-sudut masjid lagi. Begini bunda. Jadi sahabat itu kebiasaannya sholat di sudut masjid, baik itu sebelah kiri atau sebelah kanan. Saat dia duduk di masjid, dia selalu menanti kehadiran Rasulullah SAW. Nah, kemudian suatu ketika Rasulullah itu pergi, tidak disebutkan berapa lama. Namun di saat kepergian Rasulullah itu, sahabat itu kurus, kering kerontang dan lain sebagainya, seperti tidak makan, seperti terkena penyakit yang begitu parah. Ketika Rasulullah bertemu dengan sahabat, Rasulullah pun tanda tanya kepada sahabat, "Wahai sahabat, apakah kamu sakit?" Sahabat menjawab apa? "Tidak ya Rasulullah, saya tidak sakit." "Lantas kenapa kondisi tubuhmu sangat begitu drastis berkurang, kurus dan lain sebagainya, seperti layaknya orang yang terkena penyakit parah?" Apa yang dijawab oleh sahabat? "Ya Rasulullah, hari ini sebentar saja saya bertemu denganmu, saya sudah seperti ini. Yang membuat saya lebih gelisah lagi bagaimana nanti di saat Allah memanggil engkau dan Allah memanggil saya." Kata sahabat, maksudnya gimana? Andai nanti di akhirat, Allah, engkau kan seorang nabi, wajar kalau engkau seorang nabi pasti engkau tempatkan engkau ya Rasulullah di surga. Sedangkan saya tidak ada jaminan. Paham ya bunda? Kalaulah saya masuk surga, kata sahabat, sudah pasti surga saya berbeda dengan surga ya Rasulullah. Saat itu Rasulullah pun terdiam atas pernyataan yang disampaikan oleh sahabat. Kalau sebentar saja itu membuat sakit sahabat, bagaimana nanti di akhirat? Ya udah. Nah, turun ayat ini. Siapa saja yang mengikuti di jalan para nabi, ya, kemudian orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh, dia akan bersama para nabi. Paham? Jadi ayat ini sebagai motivasi sebenarnya kepada sahabat. Silahkan baca tafsirnya. Surah An-Nisa ayat 60. Jadi kesempatan peluang untuk sesatu surga bersama Rasulullah itu ada. Sangat banyak kesempatan. Jadi jangan katakan oh dia nabi atas kita umatnya. Bagaimana nanti? Apakah bisa bersama dengan Rasulullah? Bisa. Ikuti mereka. Ikuti jalan kehidupan mereka. Bagaimana mereka mengamalkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sudah? Nah. Oke, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Singkat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maudu marah. Murka. Ya taubah. Oke. Ghadabah. Kita minta kepada Allah agar diberikan hidayah, kita meminta kepada Allah agar diberikan nikmat sama seperti orang-orang terdahulu. Kita meminta kepada Allah agar terhindar. Paham ya benar? Ghairil maghdub, bukan al-maghdub. Orang yang kemukai. Ghadabun itu murka, marah. Bisa mana ghadab? Al-maghdub di murkai, alaihim, atas mereka. waladdallin, Bodalah sesat. dan bukan orang-orang Yang sesat. yang sesat. Dhallun. Boldun. Oke, udah. Lihat. Siapa orang yang sesat, siapa orang yang dimurkai? Pertanyaan.
Yahudi Nasrani. Siapa yang dimurkai, siapa yang sesat? Orang kafir. Nggak disebutkan kata kafir di sini. Yahudi nggak dibilangin juga kan? Yahudi nggak disebutkan juga. Orang yang beriman tapi Tidak mengamalkan. Yang dimurkai itu adalah orang yang punya ilmu namun tidak mengamalkannya. Itu al-maghdub. Paham? Al-Maghdub. Berilmu tidak beramal. Oke. Yang di awal tadi siapa? Di golongan yang selamat siapa? Nabi. Yang punya ilmu dan Mengamalkan. itu yang selamat. Yang ini golongan yang tidak selamat, punya ilmu tidak mengamalkan. Itu orang yang dimurkai. Siapa orang yang tersesat? orang tidak mendapat hidayah. Orang yang beramal tidak berilmu. Kebalikan ya Ustaz? Kebalikannya. Oh, udah sesat ya. Iya. Yang beramal tidak didasari oleh Ilmu. Makanya sesat itu. pilih mana? Enggak satu. Ada orang yang mengamalkan suatu, ada orang yang beramal tidak didasari oleh ilmu. Allah sendiri yang mengatakan dia golongan yang tersesat, tidak selamat. Paham? Ada orang yang berilmu namun tidak mengamalkan, dia disebut orang yang dimurkai. Contoh terbesarnya adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Baru contoh ya. Contoh terbesarnya di mana Allah mengkaruniakan pengetahuan kepada orang-orang Yahudi, namun mereka Tidak. ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Nasrani ingin mendekat kepada Allah tapi salah dalam memilih jalan. Tapi ketahuilah Bunda, kenapa tidak disebutkan di sini orang Yahudi dan Nasrani? Berarti konteksnya umum. Siapa saja yang mengaku dirinya beriman, siapa saja yang mengaku dirinya Islam, apabila dia berilmu, dikaruniakan ilmu namun tidak mengamalkan, dia masuk al-nar, Berarti dimurkai ya Ustaz? dimurkai. Orang yang dimurkai itu maksudnya apa? Orang yang orang yang dimurkai itu adalah maksudnya orang yang tersesat, orang yang diremehkan, orang yang disiksa. Paham ya Bunda? Itu al-maghdub. Intinya kedua golongan ini tidak selamat. Jelas. Siapa saja yang dikaruniakan ilmu tapi tidak mengamalkannya disebut dia al-maghdub. Siapa saja yang beramal namun tidak didasari oleh ilmu, dia disebut tersesat. Kedua golongan ini tertolak di sisi Allah. Yang diterima di sisi Allah itu Astagfirullah. jadi kita minta kepada Allah kita minta kepada Allah agar dihindarkan dari dua golongan. Kita minta hidayah, ya kan? Kita meminta jalan, ya Allah. Setelah Engkau berikan saya ilmu, namun saya tidak mengamalkannya. Atau saya beramal, namun tidak didasari oleh ilmu. Ini menjadi bahan catatan kita, Bunda. Coba evaluasi sholat kita, baca Quran kita, cara kita mendidik anak, cara kita berbakti kepada orang tua, ya kan? Cara kita melayani suami, cara suami melayani istri. Coba lihat, apakah semua itu sudah didasari oleh ilmu? Jangan pandai-pandai kita. Menurut saya seperti ini. Begitu dibuka Al-Quran dan Sunnah ternyata bertolak belakang. Apakah bernilai di sisi Allah? Ya. Itulah pentingnya belajar. Jangan sampai ada amalan yang tidak didasari oleh ilmu. Begitu juga sibuk belajar kesana kemari hanya sebatas apa? Menambah wawasan saja. Jangan sampai dikatakan orang kita ini orang bodoh, tertinggal dan sebagainya. Namun tidak ada satupun yang kita amalkan dari ilmu. Disebut al-maghdub. Sepakat para ahli tafsir, kenapa tidak disebutkan secara khusus
mencakup. Berarti dalam Al-Quran begini, kalau tidak disebutkan secara khusus berarti mencakup seluruhnya. Siapa saja, baik orang kafir maupun orang yang beriman. Nah, gitu konteksnya, paham ya? Saya ulangi, kalau tidak disebutkan secara khusus di dalam Al-Quran, berarti itu peluang bagi siapa? Cuman sebagian ahli tafsir menafsirkan Al-Maghrib ini orang Yahudi dan orang Nasrani. Tapi tidak konteksnya. Kalau orang Yahudi dan Nasrani, bagaimana dengan orang Buddha, orang Hindu? Berarti Al-Quran tidak kontekstual dong, tidak global. Paham ya udah? Sengaja diumumkan oleh Allah. Paham? Ada yang tanyakan? Kita minta hidayah. Kesimpulannya apa bunda? Kita minta hidayah ilmu, kita minta hidayah agar diberikan kekuatan untuk beramal. Kita minta Istiqomahan kita meminta kepada Allah agar terhindar jangan sampai kita masuk orang-orang yang diberkahi. Siapa itu? orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan, dan orang-orang yang berilmu yang beramal tapi tidak berilmu. Barakallahu fiikum jami'an. Ada yang tanyakan? Nah, kalau ditanya, kok bisa Al-Fatihah itu Ummul Quran? Bisa tergambar? Kok bisa? Setelah kita bahas apa? Al-Quran itu bicara tentang apa? Akidah, tauhid, ya kan? Hukum syariat atau ibadah. Yang ketiga kisah. Ya. Oh ini yang kisah ya? Disebutkan baru nanti disebutkan secara rinci nanti dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Ali Imran. Ini loh. Ingat aja, Al-Fatihah itu bicara Al-Quran itu nggak lepas bicara tentang tiga saja. Bicara tentang akidah, bicara tentang ibadah atau hukum syariat, bicara tentang kisah. Makanya dibilang surat pembukaan ya, prolognya gitu ya saya. Abstrak kalau di dalam karya ini. Oh iya. Gambaran umum. Nah, inilah gambaran umum dalam Al-Quran. Kalau kalian mau tahu bagaimana ibadah-ibadah itu nanti, ya bukan Al-Quran selanjutnya. Ditemukanlah di situ nanti. Oh, ternyata ada sholat, ada puasa. Makanya iya karena dulu kan secara umum Ya, saja beribadah. banyak penuh. Kalau nanti timbul pertanyaan, apa ibadah yang harus kami lakukan ya Allah? Iya kan? Nah, apa ibadah yang kami lakukan? Disebutkanlah nanti. Nah, di surah ini ada perintah sholat, ada perintah puasa, ya kan? Ada perintah warisan dan lain sebagainya. Nah, baru wah jelas ya gitu. Nah, enggak awam lagi bunda kalau baca Al-Fatihah. Jelas? Ada yang tanyakan? Yang penting kita paham saja posisi akidah itu pada ayat ini dan ayat ini, posisi ibadah ayat ini, bicara tentang kisah ayat ini. Jelas? Itu kalau insya Allah pekan depan bisalah saya tanya. Nah, di mana ayat yang mana Allah berbicara tentang kisah-kisah orang terdahulu? Ayat yang mana bicara tentang hukum syariat atau ibadah? Ayat yang mana saja bicara tentang tauhid? Gak perlu dicatat. Tugas saya paling nyari PR yang udah kemana ya? Tapi udah periksa ya? Karena yang di rumah sekarang pasti nggak ada. Kira-kira kalau nggak dapat, gurunya kalau menggantiin. Kenapa Ustaz? لم أعود للسفر